Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini ya kita akan membahas tentang ketentuan zakat dalam Islam. Tapi sebelum kita membahas tentang zakat, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan zakat dalam Islam. Bahwasanya perlu diketahui, zakat itu termasuk syariat Islam atau ajaran Islam. Bukan saja syariat Islam, bahkan zakat itu menjadi rukun Islam yang ketiga. Sebelum kita membahas zakat yang lebih dalam, maka kita perhatikan peta konsep tentang zakat. Ini dalam kotak hijau, zakat meliputi nanti pengertian dasar atau dalil dan dasar hukum zakat. Yang terakhir, pembagian zakat. Pengertian nanti dari menurut bahasa atau menurut istilah. Dasar atau dalil hukum zakat itu nanti bisa bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau ijma para ulama. Sedangkan pembagian zakat nanti dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Selanjutnya, definisi zakat atau pengertian zakat. Zakat menurut etimologi atau menurut bahasa itu berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Adapun zakat menurut terminologi atau menurut istilah fikih, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau nanti diberikan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dasar atau dalil tentang diwajibkannya zakat. Tadi di peta konsep sudah dijelaskan atau diberi gambaran bahwa dasar atau dalil diwajibkannya zakat itu bisa bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan ijma para ulama. Dari Al-Quran, ini nanti kita sebenarnya banyak sekali dalil-dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang diwajibkannya menunaikan zakat. Tetapi di materi ini kita hanya menyantumkan dua saja. Pertama, dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang kedua, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun diwajibkan zakat yang dari as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW
Sebenarnya juga banyak, akan tetapi di materi ini kami hanya mencantumkan satu saja, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Artinya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Adapun dasar zakat atau diwajibkannya zakat, yang ketiga ini berdasarkan ijma para ulama. Bahwasanya sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa perang Riddah. Kebulatan tekad Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. Maka dari kesimpulan ayat dan hadis tersebut, maka hukum zakat ini adalah wajib. Kemudian ini ada istilah yang perlu diketahui, yaitu muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang-orang yang melaksanakan atau menunaikan zakat. Jadi, orang yang menunaikan zakat, memberikan zakat, itu disebut dengan muzaki. Sedangkan mustahik, yaitu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita akan dibahas selanjutnya bahwa mustahik, orang yang berhak menerima zakat, itu nanti ada 8 yang sudah diterapkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Nih, mustahik zakat ini ada 8 asnaf atau 8 golongan yang sudah ditentukan dan disebut dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. Ini untuk mau lebih mudahnya, nah kita lihat ini dalam lingkaran ini ya, lebih jelasnya. Ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharib, sabilillah, ibnu sabil. Nah, ini 8 asnaf ini, 8 golongan ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun jika semua ada golongan ini, maka yang dominan, yang paling berhak menerima itu adalah yang pertama dan yang kedua, yaitu fakir dan miskin. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Bahwa jenis-jenis zakat dalam Islam yang wajib dizakati itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok atau makan kut.
Zakat ini bisa berupa beras, gandum, dan sejenisnya sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Zakat fitrah juga bisa diganti dengan uang, namun harus setara dengan harga makan pokok sesuai besaran zakat tersebut. Adapun zakat mal, maka zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum atau minimal harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilian harta sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriah. Tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat mal. Artinya bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi. Zakat jenis ini akan melahirkan banyak jenis zakat lainnya, di antaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, dan perak, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari zakat fitrah atau zakat mal, yaitu kalau zakat fitrah itu bertujuan untuk menyucikan jiwa. Zakatnya tadi bisa berupa makanan pokok. Sedangkan zakat mal itu bertujuan untuk menyucikan harta. Zakatnya sesuai dengan jenis harta tersebut. Nah, ini yang perlu diketahui juga, ini istilah-istilah dalam zakat. Ada nisab, kadar, dan haul. Nisab yaitu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar, persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Sedangkan haul, waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Alhamdulillah, materi untuk hari ini ya kita sudah selesai, dan minggu depan kita akan, insya Allah kita akan sambung lagi. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.